Hai hai hai. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom Kak. Shalom juga Kak. Shalom adik-adik di rumah. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Harusnya sih sehat ya Kak ya. Iya. Semangat dong. Pasti Kak. Harus semangat. Pasti adik-adik di rumah semangat. Nah sekarang adik-adik, pasti adik-adik sudah mandi kah di rumah? Kalau ada yang belum mandi pasti bau nih Kak. Pasti udah mandi Kak. Sudah mandi ya? Iya, Seharusnya. sudah mandi, sudah harum, dan mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Hosiana Brau. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Siapkan apa lagi ya Kak? Selain itu siapin telinga Kak, supaya mendengarnya firman Tuhan. Ya. HP semua handphone, ayo disimpan dulu. Ya, betul. Setelah itu mari kita lipat kedua tangan kita. Dan satu lagi Kak, kita harus siapkan Alkitab ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita menaikkan satu lagu, judulnya Jalan Serta Yesus. Semuanya berdiri. Ayo berdiri adik-adik. Ayo diperasakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan mulai berdoa ya Kak? Berdoa. Iya. Nah adik-adik, bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sepanjang sepekan ini Tuhan sudah memberkati kami, dan pagi hari ini juga kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun kami dalam ibadah online. Kami juga tetap bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat sukacita, sehingga kami boleh memberikan puji-pujian, penyembahan, dan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membacakan Mazmur. Nah, ada yang tahu Mazmur itu terambil dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya Kak? Kayaknya baru deh Kak. Benarkah adik-adik Perjanjian Baru? Ternyata salah Kak. Iya. Perjanjian. Ayo lagi Kak. Perjanjian apa? lama. Iya, benar sekali, Perjanjian Lama. Nah, sekarang adik-adik,
Adik-adik bisa mengambil Alkitabnya. Jika ada yang sudah memegang Alkitabnya, bisa buka dari Mazmur 28 ayat 7. Nah, kakak bisa juga sekarang mengambil Alkitab. Kakak ambil Alkitabnya dulu ya. Oke. Ya. Sekali lagi kakak ulangi ya. Buka bacaan Mazmur kita dari Mazmur 28 ayat 7. Sudah kak? Sudah. Oke. Kita baca sama-sama ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Wah, bagus ya kak bacaan Mazmur kita hari ini. Iya benar Kak, berarti ternyata kekuatan dan perisai kita adalah Tuhan Yesus. Ya, nah jadi adik-adik, kekuatan yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan Yesus ya. Nah sekarang kita akan masuk pada firman Tuhan. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu pujian, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan cinta yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan cinta yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Ya, sekarang adik-adik kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Silakan kak. Terima kasih Kak. Ya. Ayo adik-adik yang terkasih, masih berdiri ya, masih harus semangat. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Akan tetapi sebelum berdoa, yuk Alkitabnya ditunjukin dulu. Alkitabnya semua bawa Alkitab, nggak boleh ada yang main handphone ya. Jadi semuanya buka Alkitab. Mama-mama yang ada di rumah tolong dibantu adik-adiknya. Kita membuka dari kitab 2 Korintus di kitab Perjanjian Baru. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Jikalau sudah siap, mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dari segala anak-anak yang ada di seluruh muka bumi ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, di mana seluruh adik-adik yang saat ini rindu untuk bersekutu sekalipun masih dilakukan di rumah masing-masing, tetapi kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam diri mereka, agar adik-adik kami ini dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga orang tua yang mendampingi mereka saat ini beribadah Tuhan, dan berkati juga kakak lain yang sudah melayani hari ini, agar semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita baca Alkitabnya ya. Kakak mau semuanya ikut membaca bareng sama kakak. Mungkin kalau adik-adik yang belum bisa membaca, orang tuanya boleh bantu memandu ya. Mari kita baca bersama-sama.
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik yang ada di rumah boleh duduk lagi, tapi duduknya tetap tenang ya. Mulutnya dikunci dan tidak boleh main handphone. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pasti bingung nih, siapa ya kakak yang baju warna ungu ini? Karena waktu tahun lalu atau beberapa bulan lalu kakaknya beda lagi nih. Siapa ya ini ya? Ya, mari kita perkenalan ya. Kakak juga masih belum kenal kalian, dan mari kita saling mengenal. Karena kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama kakak Vikaris Moria. Kalau kalian mau lebih ingat gunung yang ada di Alkitab, nah itu namanya Gunung Moria. Jadi nama kakak berarti atau menggambarkan cerminan dari gunung. Nah, jadi ingat ya, nama kakak Vikaris Moria. Oke? Ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kakak ingin minta kalian untuk berdiri di depan cermin. Kalau nggak di depan cermin atau di depan kaca lemari di sekitar kalian boleh. Jadi begini, kakak sekarang punya cermin. Cermin kakak sekarang kecil sih, tapi kakak yakin pasti di rumah kalian masing-masing cerminnya lebih gede ya daripada yang punya kakak ya. Ini cermin kakak. Oke? Jangan dilihat dari bedaknya, tapi lihat cerminnya. Ya. Sekarang kita semua mari melihat ke arah cermin. Sudah? Sudah lihat ke arah cermin? Oke. Berkata, mari kita semua katakan di depan cermin kita. Saya kalau sudah besar nanti mau menjadi, kalian nanti besar mau jadi apa? Ayo, siapa yang mau jadi dokter? Bilang saya mau jadi dokter. Kalau ada yang mau jadi guru, bilang mau jadi guru. Kalau ada yang mau jadi pendeta, bilang mau jadi pendeta. Oke, kita ngomong sekali lagi ya. Kita ulangin sekali lagi. Saya kalau besar nanti, saya mau menjadi. Oke, kalau kakak sudah besar mau menjadi pendeta. Oke? Siap. Nah, sekarang kalian pasti sudah masing-masing sudah mempunyai impiannya masing-masing. Ada yang mau menjadi dokter, ada yang mau menjadi guru, ada
ada yang mau jadi pendeta, atau ada yang mau jadi tentara mungkin, membela bangsa negara Indonesia kita. Nah, apapun impian kalian, semuanya mengacu pada seorang pemimpin. Oke? Menjadi seorang pemimpin yang baik di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan di saat ini, adik-adik yang terkasih, Rasul Paulus meminta kepada jemaatnya di Korintus untuk mereka meninggalkan diri mereka yang dulunya ogah-ogahan, yang dulunya pemalas, yang dulunya kalau bangun tidur harus dibangunin mama papanya, atau yang kalau misalkan mau sekolah minggu harus dibujuk-bujuk dulu. Sekarang mulai hari ini kita harus meninggalkan diri kita yang lama. Kita sekarang mulai, siapapun yang menjadi dokter, siapapun yang menjadi tentara, siapapun yang mau jadi pendeta, harus mulai dari hal kecil, yaitu bangun tidur tanpa perlu dibangunin mama, papa. Oke? Harus mulai juga rajin beribadah tanpa harus disuruh-suruh. Nah, untuk lebih singkatnya adalah adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa jemaat di Korintus harus meninggalkan kehidupan yang lama, sebab mereka semua adalah utusan dari Roh Kudus. Mereka adalah surat-surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada mereka sebagai pengikut Kristus. Jadi semua surat Rasul Paulus yang ada di jemaat Korintus ini dituliskan untuk mereka. Seperti hanya sekarang Paulus sedang berbicara kepada adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, siapakah itu? Kalian semua yang mau jadi dokter tadi, yang mau jadi tentara yang tadi, mau jadi pemimpin, jadi presiden, mau jadi pendeta, bahkan mau jadi siapapun itu, kalian adalah surat terbuka dari Yesus Kristus. Kalian adalah pemimpin di dalam dunia. Siapa yang di sini mau jadi pemimpin? Angkat tangannya. Kalau kakak sih mau sih, kakak mau jadi pemimpin. Akan tetapi adik-adik, siapa yang mau jadi pemimpin yang angkat tangannya tadi tidak boleh memiliki perasaan sombong. Kalian harus bisa menjadi pemimpin yang rendah hati. Karena kalian mau jadi dokter, mau jadi siapapun nantinya, kalian harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalian sudah tahu kan Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalian menghadapi atau menjalani masa depan kalian nanti, ketika kalian mau jadi siapapun itu nanti ke depan, kalian semua harus meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kalian tidak boleh bergerak sendiri, kalian tidak boleh merasa sombong, dan otomatis kalian juga tidak boleh mengecilkan orang lain. Sebab siapapun yang menjadi pemimpin besar nantinya haruslah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga semuanya harus menjadi pemimpin yang rendah hati. Kalau pemimpin yang sombong, akan kakak bilang begini, pemimpin yang sombong tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang dituntun oleh Roh Kudus akan menjadi pemimpin yang terbaik. Siapa yang menjadi pemimpin yang terbaik di sini? Angkat tangannya. Kalau kakak mau sih jadi pemimpin yang terbaik dan pemimpin yang rendah hati. Oke? Sekarang sekali lagi kakak mengajak kepada kalian, lihat cermin dan katakan, saya mau menjadi dokter yang rendah hati. Saya mau jadi pendeta, saya mau jadi tentara, saya mau jadi guru yang rendah hati. Oke? Siap? Mulai hari ini kita mulai tidak boleh menjadi pribadi yang sombong. Oke, demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang mau menjadi pemimpin yang rendah hati dan meninggalkan diri yang sombong, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita meminta pertolongan Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin yang rendah hati dan meninggalkan diri sebagai pemimpin yang sombong. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di sepanjang kehidupan kami, Bapa yang selalu kami sebut sebagai orang tua kami di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, karena firman-Mu hari ini melalui Rasul Paulus, Engkau telah mengingatkan kami untuk kedepannya ketika kami beranjak dewasa, kami harus bisa menjadi pemimpin di dalam dunia, pemimpin yang rendah hati, bukan yang sombong hati. Tolong Tuhan, siapapun kami nantinya, apapun yang kami inginkan ke depannya, baik kami mau menjadi pendeta, mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi guru, atau siapapun itu kami nanti, bentuklah kami Tuhan, karena kami sesungguhnya tidak akan sanggup mewujudkan cita-cita kami kalau bukan karena pertolongan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Di saat ini Tuhan, kami ingin membawa ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan adik-adik layan yang ada di rumah. Berkati mereka, berkati dalam pertumbuhan kembang mereka, berkati sekolah mereka, berkati juga pertemanan mereka, dalam relasi mereka berteman di sekolah maupun sekolah media online ataupun dalam sekolah di sekitar rumah mereka. Tolong Tuhan, berkati adik-adik ini, berikan mereka selalu kesehatan, hikmat, kepintaran, serta sukacita untuk senantiasa beribadah tanpa harus disuruh-suruh, bersedia untuk bangun tidur tanpa perlu dibangunin orang tua. Mulai dari hal kecil ini, kami bisa menunjukkan bahwa kami siap nantinya untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, berkati juga orang tua kami, baik mama, papa, kakek, nenek, opa, oma, tante, dan om. Berkati kami semuanya, biar karena orang tua kami, keluarga kami ini senantiasa Engkau lindungi, Engkau jagai, dan Engkau limpahkan berkat-Mu serta kesehatan kepada keluarga dan orang tua kami ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu seluruh kakak layan yang senantiasa melayani, yang senantiasa menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami yang masih kami lakukannya di rumah kami masing-masing. Berkati kakak layan terkhususnya di Pelkat PA ini Tuhan, biarkanlah setiap jerilala pelayanan kakak layan kami ini tidaklah sia-sia, tetapi semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga tim pemusik, kakak layan, Kak Riko yang sudah bersedia mendampingi kami. Berkati juga Kak Glenn yang senantiasa membantu untuk mengambil gambar. Berkati kami semuanya Tuhan, biarkanlah setiap kami yang menjadi pelayan-Mu senantiasa dapat melayani-Mu dan dapat memberikan firman yang terbaik untuk adik-adik layan. Semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga tak lupa Tuhan untuk mendoakan Pak Pendeta Johnson William Rimpasa beserta Ibu Kekasih, anak-anak Kekasih. Biarkanlah keluarga ini juga Tuhan senantiasa Engkau berkati, terkhususnya Pak Pendeta. Biarkanlah Pak Pendeta senantiasa selalu Engkau berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang rendah hati dalam melayani jemaat-Mu di GPIB Hosiana Berau ini. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, kiranya Engkau mau mendengarkan serta mengabulkannya, karena doa ini kami alaskan di dalam nama putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tadi kita semua sudah mendengarkan ya dan membaca firman Tuhan. Kak,
bagus sekali ya firman Tuhan hari ini. Wah, luar biasa, Kak. Ya. Nah, adik-adik, kalian harus perlu ingat, setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah doa. Ya. Nah, sekarang untuk menyempurnakan firman Tuhan kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa menyiapkan persembahannya. Lalu pada saat kita bernyanyi, persembahan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nanti adik-adik dapat memasukkannya ke dalam amplop ya. Lalu minta tolong ke mama papanya untuk ya mempersembahkan ke gereja, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke persembahan kita. Kita akan bernyanyi lagu pujian Ku Beri Persembahan. Sudah mengumpulkan persembahan adik-adik. Sekarang kita berdoa ya. Kita mendoakan persembahan kita. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Siap ya untuk berdoa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana Tuhan masih memberkati dan menyertai ibadah kami ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan dapat memampukan kami untuk meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami. Dan berkati juga majelis jemaat dan kakak layan Pelkat dalam mengelola persembahan ini untuk pelayanan gereja kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Baiklah, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita, ya, sebelum kita menerima doa berkat, kita bernyanyi satu lagu Setinggi-tingginya Langit. Diperagakan ya, semuanya masih berdiri ya. Yo, goyang ya adik-adik. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Dan semuanya tundukkan kepala, kita akan meminta berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran adik-adik sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati dan mencurahkan bagi kehidupan adik-adik pelayan PA yang ada di rumah saat ini, beserta orang tua dan keluarga mereka, sekalipun peribadahan ini masih dilakukan di rumah mereka masing-masing, dan senantiasa memberkati kami sekalian yang telah melayani-Mu di hari ini, dari sekarang sampai dengan selama-lamanya.
sudah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik ya. Tetap dengan semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu. Shalom.